kepada salah satu guru di UPTD SMP Negeri 2 Pasir Sakti, yaitu Ibu Irin Elizabeth sebagai guru bahasa Indonesia kelas 8. Siang Bu Irin. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Irin, hari ini kita akan mengadakan kegiatan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Irin lakukan di dalam kelas ya Bu. Baik Bu. Kemudian ada pun tujuan dilakukannya supervisi ini kan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Irin lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bu Irin melakukan pembelajaran agar lebih siap dan memberikan pembelajaran dengan penuh semangat kepada anak-anak ya Bu Irin. Ya Bu. Kemudian Bu Irin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Irin mengenai persiapan pembelajaran Bu Irin nantinya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Irin capai? Baik Bu Dewi, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika diobservasi adalah siswa mampu mengidentifikasi paragraf deskripsi dan juga paragraf eksposisi dalam bentuk teks serta dapat menulis kedua jenis paragraf tersebut Bu. Oh baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Irin capai ya. Ya, Kemudian dengan area pengembangan yang ingin dicapai Bu Irin apa? Ketika nanti proses pembelajaran, saya ingin siswa saya itu bisa membuat buku pintar yang dimana itu berisi tentang paragraf deskripsi dan juga paragraf eksposisi. Untuk penulisan tersebut menggunakan struktur teks laporan hasil observasi yang benar. Jadi area pengembangannya itu lebih pada membuat buku pintar itu tadi ya Bu ya? Benar Bu. Oke, nah saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Irin terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang Ibu Irin gunakan nanti. Baik Bu, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL Bu. Ya, jadi nanti di dalam kelas saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi bagi diri saya, juga berbasis sosial emosional horor ini. Jadi dengan model pembelajaran PBL menggunakan pembelajaran diferensiasi yang tetap mengedepankan KSE-nya ya Bu ya. Benar. Baik, jadi kemudian kira-kira kapan Ibu Irin saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Irin? Baik, saya ada jadwal hari Kamis di jam ke-6 dan 7 di kelas 8A. Oke, jadi hari Kamis jam ke-6 7 di kelas 8A ya Bu Irin. Benar. Oke, saya akan datang ke kelas Bu Irin, saya akan melakukan observasi kelas. Saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nantinya ya Bu Irin. Oke, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu Irin, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi kita merefleksi bersama setelah kegiatan observasi tersebut. Baik, siap Bu. Oke, baiklah, saya rasa cukup. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis jam ke-6 di kelas 8A ya Bu Irin. Benar. Terima kasih banyak Bu Irin. Iya, sama-sama Bu Dewi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ke kotak memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Doa mulai.
ini nanti yang sebelah kanan ikut sebelah sana. Jika dan yang sebelah kiri ikut, maka saya akan ya. Oke, jelas? Oke. Satu kalimat pendek saja. Jangan terlalu banyak. Nanti ibu panggil namanya, silakan kalian bacakan ya sekarang. Siapa yang berani membacakan? Silakan. Ayo Mbak, jawab berdiri. Maka saya akan membantunya. Itu benar tulisan? Ya. Berarti ada keterkaitan. Jika saya diterapkan, maka saya akan membantunya. Mungkin membantu dalam mengajarkan peraturan itu supaya tidak ada pelanggaran ya. Satu lagi dimension. Berdiri. Silakan. Kata jika. Jika saya jadi polisi, Ayo, yes. Maka saya jadi polisi. Cocok ya. Ada yang dari polisi, ada yang dari polisi. Polisi. Kita sudah mempelajari yang namanya. Ayo, masih ingat nggak? Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kata, data, dan fakta. Ada kata data, ada kata fakta. Masih ingat data itu apa dan fakta itu apa? Fakta. Kejadian yang benar terjadi. Dan data. Iya, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tepuk tangan dulu ya. Sekarang kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini dengan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi. Ada di halaman, silakan dibuka. Kalau di buku kalian di halaman
ini akan keberadaan pantai ini sehingga benar-benar dikelola. Pantai ini terletak di Dusun Wates, Desa Pasir Rejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, telah ramai sejak tahun 2018. Pantai yang memiliki pasir putih ini telah dipecah dengan hutan cemara di sepanjang pantainya. Selain itu, beberapa spot cantik untuk bersuap foto seperti tulisan Wates, Anjungan, Rumah Bogor, dan spot lainnya. Di zaman now, orang suka memposting foto untuk mengisi media sosial dengan gambar-gambar cantik sebagai sarana komunikasi. Fasilitas yang tersedia di objek ini sangat lengkap, seperti warung, toilet, serta tempat parkir yang luas. Lokasi yang tak jauh dari jalan raya, serta tiket masuknya yang murah, menjadikan pantai ini sebagai destinasi wisata yang menarik sumber pendapatan daerah. Selain itu, masyarakat di sekitar pantai juga mendapat keuntungan, seperti melalui pundi-pundi rupiah dengan menjual aneka makanan, minuman, hingga penyewaan perahu wisata. Oke, sudah selesai. Nah, dari video yang telah kamu simak, apakah kalian sudah menemukan kesimpulan dari video tersebut? Sudah? Ada pembukaan, isi, dan penutup. Di bagian pembukaan ini ada berisi tentang gambaran umum dari video yang telah kita lihat tadi ya. Gambaran umumnya berupa definisi dari peristiwa tersebut atau kejadian tersebut yang telah dikatakan bersama, yang telah dijabarkan ya. Lalu isi itu penjelasan tentang bagian-bagian yang ada di dalam video tadi, dan jika adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari paragraf pertama pembukaan dan paragraf kedua. Menit, silakan kalian untuk membuat bagian-bagian dari paragraf yang sudah ibu berikan tadi ya, video tadi. Bagian kalian buat paragraf-paragraf dari video tadi. Terserah kalian mau buat teks boleh, mau buat apa namanya gambar boleh, atau mungkin kalian bisa langsung aja di depan untuk menyampaikan boleh, atau kalian nanti bisa membuat tayangan ya di rumah ya. Jadi ada beberapa jenis yang bisa kalian pilih, pilihan dari tugas itu nanti boleh kalian jadikan satu hasil dari pembelajaran hari ini ya. Boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Didengarkan penjelasan ibu. Tolong didengarkan penjelasan ibu yang belakang. Tuliskan nama kelompok kalian, lalu buatlah paragraf pendek yang dimana paragraf tersebut berisi tentang pembukaan, isi, penutup dari video yang kita lihat tadi ya.
Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah berakhir. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran tentang bahasa yang digunakan untuk teks deskripsi dan eksposisi, ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Bisa menjelaskan bagian dari OI. Apa Mbak? Silakan ulangi. Bisa menjelaskan? Bagian dari eksposisi dan